Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya Denny Den Bagus dari Metric Placer Indonesia. Di video tutorial kali ini kita akan sama-sama belajar dari dasar mengenai apa itu smartphone, dan di sesi ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan baterai untuk smartphone. Seperti kita ketahui bahwa baterai ini berfungsi sebagai sumber tegangan untuk bisa menghidupkan ponsel sebagaimana mestinya. Adapun tipe-tipe baterai ini saya sudah tadi coba bagikan di grup ya, mengenai jenis-jenis baterainya dan apa tipe-tipenya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai baterai dari sisi pengetahuan teknisinya. Perlu kita ketahui dari baterai ini ya, itu hal yang perlu diketahui adalah pada saat kita perhatikan baterainya, nanti akan kita dapatkan keterangan produknya di sini ya. Sebagai contoh, misalkan saya akan ketikkan saja, misalkan untuk baterainya kaki pertama, misalkan di sini ada untuk pin VBAT ya, atau volt baterai. Nah, ini kaki plusnya. Kalau di sini kaki volt baterai, atau saya namakan VBAT atau kaki plus ya. Nah, ini kaki penandanya plus. Oke. Kemudian yang keduanya adalah kaki BAT ID. BAT ID atau BAT identitas. Yang ketiganya adalah BTEM, BAT temperatur ya, BAT tem ya. Dan yang terakhir adalah ground sebagai pembeda potensial ya. Oke, langsung saja. Biasanya di baterai tertera saya akan ambil contoh, misalkan di baterai tertera di sini 3,8 volt Li-ion baterai ya. Di sananya tertulis misalkan 3,8 volt ya. Itu adalah muatan listriknya. Jadi baterai ini memuat listrik yang akan nanti dialirkan kepada rangkaian ponsel. Jadi di sini masih muatan listrik ya. Dan ini biasanya tertera di keterangan baterai di sini ya. Ada 3,8 itu sebagai muatan listriknya. Kemudian di sini ditunjukkan nilai sebesar 9,88 watt hour ya, WH ya. Artinya watt hour. Nah, ini. Nah, kemudian tertera juga di sini ya. Itu ada charge voltage ya. Di sini ada charge voltage ya. Itu adalah ya, jadi kalau di baterai itu akan tertera nilainya adalah charge voltage itu adalah 4,35 volt, satuannya volt. Kemudian di sini akan diberitahukan bahwa ini adalah besarnya 2600 mAh ya, mili ampere hour.
Ya, kita lanjut. Di sini di baterainya akan tertera di sini adalah voltage. Jadi baterai ini mempunyai volt referensi, ya. Di sini disebutkan dengan sebagai volt reference, ya. Volt referensinya. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan power, ya. Power itu artinya daya, ya. Di sini powernya adalah power daya, power atau daya, ya. Daya ini satuannya watt, watt, ya, watt. Daya ini adalah rumusnya, P sama dengan volt dikali I atau volt dikali ampere. Nah, di sini kita dapatkan, ya. Di sini kita dapatkan bahwa wattnya tadi itu adalah 9,88. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus, 9,88 sama dengan voltnya tadi berapa? 3,8. 3,8. Oke, 3,8 volt dikali, ya, dikali I atau arus, ya, ampere. Jadi nanti kita bisa mengetahui ampernya berapa. I ampere. Oke, kita tinggal I sama dengan 9,88 watt, ya. Di sini per hour dibagi, ya, 3,88. Nah, kita tinggal hitung saja, maka kita akan dapatkan nilai sebesar, ya, saya pakaikan kalkulator, ya, biar tepat. 9,88 dibagi 3,8. Oh, 3,8. Sorry, di sini. 3,8. Nah, jadi didapatkan persis nanti adalah 2,6 ampere. Ya. Ini sesuai dengan yang tertera di bawahnya, yaitu nanti arus yang dimiliki oleh baterai ini selama 1 jam akan mengalir 2600 mA atau 2,6 ampere. Sedangkan di sini adalah 4,35 volt itu adalah input maksimum, atau yang saya sebutkan di sini maksimum, ya. Di sininya saya sebutkan sebagai maksimum input charging, ya. Maksimum input baterai. Jadi nanti dari konektor baterai ini setelah kita masukkan charger akan keluar besaran tegangan sebesar 4,35. Itu adalah input tegangan yang akan masuk ke baterai, ya, yang akan masuk ke baterai untuk melakukan refill atau pengisian baterai. Perlu diketahui bahwa prinsip kerja daripada pengisian adalah tegangan pengisi harus lebih besar daripada tegangan yang akan diisi atau tegangan muatannya. Jadi tempat dan tegangan wadahnya. Contohnya di sini baterai 3,8. Jadi tegangan untuk chargernya itu harus lebih tinggi daripada tegangan yang muatan yang akan diisi, ya, tegangan muatan yang akan diisi. Nah, jika terjadi perbedaan level atau perbedaan muatan listrik, maka yang muatan lebih besar atau tegangan yang lebih besar akan mengisi ke tegangan yang lebih rendah dan terjadilah yang disebut aliran listrik atau yang disebut dengan arus. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan pengertian daripada baterai selanjutnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa baterai itu volt reference-nya adalah 3,8. Jadi di sini baterai itu ada volt reference. Jadi baterai itu bisa digunakan untuk menghidupkan ponsel
rujukannya adalah 3,8 volt. Tapi baterai di sini punya nilai minimum. Jadi baterai di tegangan berapa baterai tidak bisa dimanfaatkan lagi atau tidak memenuhi syarat untuk menghidupkan ponsel. Minimumnya adalah 3,2 volt. Oke, ini batas minimumnya, atau yang dikatakan di internal IC power akan diberlakukannya under voltage lockout, atau disingkat menjadi UVLO. Jadi di posisi baterai 3,2 ini si ponselnya hanya bisa berkedip, ya, tidak bisa hidup, hanya bisa berkedip, atau akan muncul tampilan bat low, kemudian ponselnya akan mati, ya. Nah, untuk maksimumnya baterai ini maksimumnya ini baterai ini ada di maksimum output baterai ada di 4,2. Atau dikatakan jika outputnya melebihi dari baterai itu, di internal IC powernya akan diberlakukan kondisi yang disebut dengan over voltage lockout, ya. Jadi nanti di input IC power juga akan diberlakukan satu apa yang disebut dengan proteksi, ya. Jangan sampai ada inputnya itu over voltage, ya, over voltage lockout. Ini bisa juga sampai di tipe-tipe IC power baru ini bisa sampai 9 sampai 12, itu ya kita lihat dulu aja dari data sheet IC-nya. Makanya saya lampirkan di sini biar rekan-rekan nanti tahu, tolong pelajari data sheet dari setiap PMU-nya. Kita akan bisa mengenali, ini halamannya, di halaman ini kita bisa melihat bahwa nanti di internal IC power, ya, itu akan ada range tegangan atau jarak antara tegangan, ya, batasnya untuk input dan output. Jadi alangkah baiknya kita diperbanyak di skematiknya, di datasheetnya, supaya nanti kita mengenal seperti ini. Ini wajib dibaca, ya. Ya, memang agak kerja keras, kita harus pakai bahasa Inggris, tapi kan sekarang sudah ada Google Translate. Jika masih bingung boleh bertanya kepada saya. Jadi kita nanti sama-sama belajar, atau sama-sama bingung lah. Oke, nah nanti kita dapatkan seperti ini. Nah, ini range-nya input untuk IC powernya. Jadi di sini contohnya ada IC power untuk MT6329. Nah, input range-nya itu minimal 3,4 sampai 4,3. Jadi di sini sudah dibatasi inputannya, ya. Paling charger input up to, ini charger inputnya, bukan input untuk tegangan kerjanya. Jadi di sini ada batasannya. Ini yang saya maksud, ya. Oke, jadi ini yang disebut 3,4-nya itu adalah UVLO, dan 4,3-nya adalah offload, ya, atau over voltage lockout. Nah, ini sekedar penambah wawasan saja, ya. Tapi teknisi juga wajib tahu, ya, kenapa ada UVLO, kemudian ada supaya nanti kita hati-hati memberikan sumber tegangan ke mesin ponselnya, ya. Kemudian ada satu lagi rahasia dari baterai itu, di mana kondisi baterai ini tidak bisa lagi kita lakukan charge jika baterainya sudah terjebak dalam kondisi yang disebut dengan DDLO, atau disebut dengan DDLO itu ini atau drain, ya, drain artinya sudah dikeringkan sama sekali, drain device lockout, ya. Jadi di sini
Lockout. Itu baterai jika kondisinya ada di 2,5 volt. Jadi jelas baterainya ini tidak akan bisa kita lakukan charge langsung via travel charger atau pakai TC, tapi ini baterainya wajib kita desktop. Nah, ini yang harus dipahami oleh teknisi. Jadi pada saat nanti ada baterai yang terlalu kosong, tiba-tiba teknisi langsung memberikan suntikan kepada baterai yang kosong itu, langsung jebret kasih 5 volt atau 4 volt. Apa yang terjadi? Power supply akan menjerit karena terjadi overcurrent atau perpindahan muatan arus yang serempak atau dikatakan langsung terjun bebas arusnya, ya, jadi overcurrent. Nah, alangkah baiknya pada saat ada baterai itu kita ukur dulu kondisi baterai itu awalnya berapa volt. Misalkan baterainya awalnya 2,5 volt atau 2 volt sudah terjebak di DDLO ini, ya. Nah, itu kita berikan suntikan tegangan untuk pengisiannya adalah selisihnya 1 volt. Jadi kita setting power supply-nya di 3 volt. Nah, baru kita suntikan. Pokoknya untuk penyuntikan yang bagus itu adalah selisihnya itu maksimum di 1 volt. Nah, mengapa maksimum di 1 volt? Coba kita perhatikan. Baterai referensinya adalah 3,8 volt. Sedangkan minimumnya adalah 3,2 volt. Kemudian maksimumnya juga 42,0 volt. Sekarang dari 8 ke 3,2 selisihnya berapa? 6 volt. Sedangkan dari 3,8 ke 4,3 tadi adalah maksimumnya sama, yaitu 6 volt, ya. Nah, 6 ditambah 6 volt itu range-nya berarti sekitar 1,2 volt atau 1 volt. Jadi dari batas maksimum ke batas minimum itu range-nya tuh hanya 1 volt. Nah, inilah wawasan yang perlu rekan-rekan pahami. Jadi kalau untuk nembak baterai, dilarang menembak baterai tanpa diketahui sumber asalnya, ya. Jadi kebanyakan yang mau nembak baterainya kosong, ini langsung dihajar sekitar 5 volt atau 4 volt. Tidak boleh, ya, itu merusak power supply-nya sendiri atau merusak sel-sel baterainya sendiri. Jadi alangkah baik ketika baterainya kita cek di sini hanya sekitar 2 volt. Nah, kita berarti setting power supply itu di 3 volt. Jadi usahakan selisihnya ada 1 volt. Oke, itu saja tips dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mengenai keterangan-keterangan kaki-kaki baterai ini nanti akan ada masuk di sesi berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Denny Den Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.